Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lelaki kaya menjadi waliullah. Mungkin laki-laki hanya menjadi waliullah, atau mungkin seorang yang berpakaian najis jadi kekasih Allah. Jawabnya mungkin. Simak penjelasan kisah berikut ini. Syekh Abdul Razak adalah seorang waliullah, kekasih Allah. Tokoh sufi yang satu ini sangat populer di daerah tempat tinggalnya, Alexandria, Mesir. Namanya begitu terkenal hingga keluar wilayah Mesir. Pada suatu hari, seorang lelaki sangat kaya raya bertamu kepada Syekh Abdul Razak. Lelaki itu berasal dari desa Al-Muhdiyah, desa yang terletak di salah satu kota Maghrib, sekarang Maroko. Tapi tanpa basa-basi, Syekh Abdul Razak langsung bertanya kepadanya, "Kelihatannya kamu ada orang yang diberi anugerah kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berasal dari mana dan apa tujuan datang ke tempatku?" Lelaki kaya itu menjawab, "Wahai tuanku, aku termasuk pembesar di desaku Al-Mahdiyah, keluarga besar dari rata-rata orang kaya dan terpandang. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepadaku, lalu ia menyatakan bahwa ada orang lelaki yang akan menuntunku untuk dekat dengan Allah. Oleh karena itu saya datang untuk menemuimu." Jelasnya menjawab pertanyaan Syekh Abdul Razak. Lebih lanjutnya, lelaki kaya itu juga menyesalkan menjelaskan alasan dibalik kedatangannya menemui Syekh Abdul Razak. Lelaki itu menjelaskan di desa Al-Mahdiyah ia dihina dan dipandang rendah orang di daerahnya. Pasalnya, ia memiliki harta dan keluarga yang bahagia. Orang-orang berkata dengan menghujatnya, "Kamu tidak akan dekat dengan Allah selama harta dan istrimu masih kamu miliki." Begitu hujatan yang ia terima. Mendengar hujatan itu, lantas lelaki kaya itu mensedekahkan seluruh hartanya dan juga menceritakan istrinya. Ia harap mendapatkan anugerah cinta dari Allah. Selainnya, hatinya tetap masih mengeras dan gelisah. Ia mulai untuk kembali ke desanya. Tidak ada perubahan dalam ibadahnya. Ia tetap menjadi hamba yang pendusta dan keras hati, kendati sudah tak memiliki harta dan menjadi duda sebab menceraikan istrinya. Dan keadaan putus asa itu, ia datang menemui Syekh Abdul Razak. Maksud hati ingin meminta nasib bijak dan sufi. Ngeri 1000 menara itu. Ia menyampaikan diri dengan bertepatan musim haji.
Setelah mendengar pemuda tersebut, Syekh Abdul Razak berkata, orang yang memberi petunjuk dan arahan kepadamu tidak memiliki hati yang jernih, dan semoga Allah melandakannya untuk sementara waktu kamu tinggal di sini. Jika kamu sudah menunaikan ibadah haji, kembalilah ke tempatku ini. Setelah laki-laki sudah menunaikan ibadah haji, ia menempati janjinya untuk singgah lagi di kedalaman Syekh Abdul Razak. Lalu Syekh Abdul Razak memberikan nasihat kepadanya, jika kamu ingin dekat dengan Allah, kemudian ke desa Al-Mahdiyah, belilah tunggangan yang paling mahal dan pakailah pakaian yang putih bagus. Semoga Allah memberikan kebahagiaan atas kekayaanmu. Begitu nasihatnya. Setelah menerima nasihat dari Syekh Abdul Razak, lelaki itu bergegas untuk kembali ke desanya. Dalam perjalanan pulang, lelaki kaya itu membeli tunggangan yang paling baik dan pakaian yang paling mahal. Melihat itu, penduduk desa Al-Mahdiyah antusiasi sekali menyambut kedatangannya. Lebih lanjut, nasihat yang diberikan Syekh Abdul Razak ia amalkan, berpakaian baik dan necis, serta mengawini kembali wanita yang telah ia ceraikan. Lebih lanjut lagi, ia lebih kaya dari sebelumnya. Pendeta berkata, seluruh nasihat Syekh Abdul Razak pada lelaki itu diamalkan. Apabila lelaki itu benar-benar menjadi dekat dengan Allah, hatinya menjadi tenang dan bersih, dan ia memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dengan derajat kewalian yang sempurna. Mengomentari kisah di atas, Syekh Ahmad Zaini mengungkapkan sebuah ungkapan yang tertera dalam kekayaan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kalah mengetahui kejujuran hamba-Nya dalam mencari, menuntut makrifat, penggenalan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia kepadanya. Dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang agung. Pada prinsipnya, hal kekayaan tidak akan menghalangi seorang untuk dekat dengan Allah. Justru dengan harta kekayaan menjadi sarana untuk mendekati diri kepada Allah, asalkan harta kekayaannya dibelanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Demikian penjelasan terkait kisah lelaki kaya menjadi wali Allah. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.